Hai guys, selamat datang kembali di channelku Sandra Tarot Channel. Kali ini kita love reading. Aku akan menyampaikan general reading untuk kalian yang saat ini terkoneksi lagi, terhubung kembali dengan orang lama atau seseorang dari masa lalu. Kita akan coba mencari tahu perasaannya, niat dan tujuannya apa, dan bagaimana hubungan ini ke depannya. Karena ini general reading, jadi perlu aku sampaikan, belum tentu resonate semuanya. Mungkin bisa cocok semua atau sebagian atau bahkan nggak sama sekali. Ambil pesan ini jika kalian merasa terkoneksi dan sesuaikan dengan situasi kalian. Kalau situasinya nggak relate, kisahnya nggak sama, kalian merasa nggak resonate, jangan dipaksakan. Nah, buat kalian yang ingin personal reading bisa follow dan DM Instagramku @sandra_gandhi atau bisa cek linknya ada di kolom deskripsi. Oke? Fokuskan energi dia, seseorang yang terhubung kembali atau datang lagi atau terkoneksi lagi, bisa dengan membayangkan wajahnya atau menyebut namanya dalam hati. Aku akan cari tahu dulu tentang perasaan dia ke kamu. Queen of Cups. Finally, pada akhirnya dia lebih mendengarkan suara hatinya. Jadi ketika dia ngilang, ketika dia ninggalin kamu, ngeghosting, on off, bahkan ngeblokir, itu dia lebih mendengarkan egonya dia gitu. Nah, setelah berjalannya waktu, akhirnya dia sadar ya bahwa suara hatinya membimbing dia gitu ya untuk menghubungi kamu lagi atau mencari kamu lagi atau untuk datang ke kamu lagi ya. Jadi intinya sih apa yang dia rasakan saat ini, dia mengikuti kata hatinya untuk terhubung lagi dengan kamu. The Star. Aku merasa banyak petualangan yang dia lakukan gitu ya, atau yang dia jalani di luar sana, tetapi tidak membawa kebahagiaan buat dia. Ya mungkin awalnya euforia, happy gitu ya, tapi lama-lama kayak dia merasa bosan gitu. Dan ya ketika dia mendengarkan kata hatinya, dia mulai merasakan ternyata seseorang yang dia butuhkan itu adalah kamu. Makanya di sini ada The Star ya. Ibaratnya di luar sana berapa banyak pun ada dia deket, tetapi dia nggak bahagia, nggak benar-benar bahagia yang dari hati. Boleh dibilang semu gitu ya. Nah, yang dia rasakan ke kamu ya kamulah kebahagiaan sejatinya gitu. Makanya di sini ada The Star, ibarat bintang. Di luar sana begitu banyak pun nggak bersinar, tapi dengan kamu dia merasa kamu bersinar, cahayamu, ketulusanmu, cintamu membahagiakan dia gitu. Oke. King of Cups. Ada Queen of Cups, ada King of Cups ya. Perasaan dia ke kamu, dia merasa kamu adalah soulmate-nya, belahan jiwanya gitu ya. Sayang, udah jelas nih ya, sayang dia sama kamu. Apalagi sekarang ya, mungkin kemarin-kemarin waktu ngeghosting ya dia rasa jenuh, dia rasa perasaannya pudar, mungkin ilfeel, mungkin penasaran dengan yang lain, mungkin dia belum ingin komitmen, lagi pengen kebebasan gitu. Tapi setelah berjalannya waktu, dia lebih sering berdialog dengan dirinya sendiri, mendengarkan suara hatinya atau kata hatinya, ya disitulah dia tersadar ya, seseorang yang dia sayangi adalah kamu. Oke. Ace of Pentacles, cinta ya. Udah ada sayang, dia pun cinta, dan dia kembali kepadamu semakin yakin dengan perasaannya. Kalau kemarin ragulah, pudarlah, ilfil, jenuh, tapi sekarang dia sudah lebih
yakin ya, karena sudah dia jalani tanpa kamu nggak enak gitu, hambar walaupun awalnya dia ngerasakan kebebasan ya. Oke. Three of Pentacle, kenyamanan, komitmen, kesetiaan ya, yang dia rasakan. Dia merasa nyaman sama kamu, dia merasa kamu bisa setia ya, walaupun dia pernah nggak setia, tapi yang dia cari kesetiaan ya. Aku rasa di luar sana ya, sepertinya dia pernah dikecewakan gitu, jadi kayak dia akhirnya berpikir sebenarnya kamulah seseorang yang justru hampir nggak pernah ngecewain dia gitu, tapi kenapa dia ngecewain kamu. Jadi kayak ada kesadaran gitu loh, bahwa memang kamulah seseorang yang pantas dia cintai, bukan yang di luar sana gitu. Oke, itu untuk perasaannya. Nah, energinya dia ya, tujuan dia, niat dia, bagaimana kedepannya dalam hubungan ini ya. Kalau dia pernah nggak setia ya, mudah-mudahan ini menjadi kesempatan dia buat berubah atau memperbaiki diri. Nine of Hearts, granted. Tujuan dia untuk kembali menjalin hubungan serius ya. Ini kan ibaratnya roda keberuntungan ya. Dia merasa kamu adalah keberuntungannya, jadi ini harus dia kejar. Kamu harus dia kejar, harus dia seriusin niatnya, kepinginnya ya. Prince of Diamond. Beberapa dari kalian ada yang berdealing dengan seseorang yang usianya lebih muda. Kalau kamu feminim ya, jadi maskulin kamu ini usianya lebih muda. Seorang maskulin yang usianya lebih muda, dia ini ya senang bersosialisasi ya. Dia senang bersosialisasi, selalu up to date ya, senang gaul, terus mengikuti tren ya, yang tipe-tipe seperti itulah. Nah, beberapa ada juga yang berdealing dengan seseorang yang usianya lebih tua. Jadi maskulin kamu nih usianya lebih tua dari kamu. Seseorang yang friendly, penuh kelembutan, sabar ya. Sebenarnya dia sih penyayang ya, cuman ya kadang-kadang ada godaan juga. Nggak semua orang bisa apa ya istilahnya menolak godaan itu. Nah, beberapa dari kalian yang maskulin ya, ada yang berdealing dengan energi feminim. Usianya bisa lebih muda sedikit atau sama ya, gambarannya atau karakternya, energinya. Seorang feminim ini peka, sensitif, kalem, sabar ya, mungkin agak manja ya. Oke. Ini sih suka berpenampilan apa? Girly ya, tepatnya feminim banget. Three of Diamond, dokumen. Pengen balikan dia ya, tujuannya memang pengen balikan, pengen serius, dan ya ingin memperbaiki semuanya lah ya. Oke, nih Ace of Spades, realization, membuka lembaran baru ya. Inginnya dia kembali datang menghubungimu, membuka lembaran baru, menjalani hubungan, balikan ya, balikan, komitmen, melupakan yang dulu-dulu ya, yang pernah terjadi. Sekarang kita mulai awal yang baru yuk sama-sama. Aku juga sangat ingin memperbaiki diri gitu ya, maksud dan niat dia. Yap. Three of Club, betrayal. Beberapa ada yang dia menghadirkan pihak lain ya, dan
walaupun saat ini niatnya ingin serius memperbaiki hubungan, membuka lembaran baru, memulai awal baru ya, tapi dia yang gampang tergoda. Bukan nggak mungkin, suatu saat bisa saja dia tergoda lagi. Nah, di sini mesti waspada, beware ya, mesti beware. Oke. Next ya, aku coba tarik lagi energinya. Nggak semua sih, kalau aku melihat sih sebagian kecil ya, tapi ada gitu yang terutama yang pernah tergoda ya, yang dia perginya itu karena tergoda pihak lain ya, dia bisa aja akan mengulangi hal yang sama walaupun sekarang tuh udah bener-bener niat ingin serius balikan sama kamu. Atau guys, aku melihat ya, aku rasakan beberapa ada yang memang dia punya pasangan, jadi pernah jalan sama kamu, kemudian dia ngeghosting, mungkin dia ngilang atau dia memutuskan hubungan gitu ya, karena dia ada pihak lain ini bisa dia berbaikan dengan pasangannya, kembali ke pasangannya, bisa pihak lainnya ini orang baru ya, tapi ternyata setelah menjalani tanpa kamu baru sadar ya, kata hatinya mengatakan kamulah yang dia inginkan, dia sayang, dia cintai gitu ya. Jadi walaupun dia udah punya pasangan, dia tetap nyariin kamu dan ingin yang serius. Nah, serius ini entah mungkin melakukan pernikahan siri atau maksudnya serius komitmen ya, kita nih komitmen, kamu milikku gitu, meski aku udah punya pasangan ya, gitu gitu juga bisa. Kenapa aku bilang begitu, ada yang punya pasangan tapi dia kembali ke kamu atau ngejar-ngejar kamu lagi, karena aku lihat di sini ada dokumen sama betrayal ya. Oke, nggak semua sih, sebagian kecil ya. The butterfly, relationship evolving in the next fase, healing. Memang niatnya memperbaiki hubungan ya, mau kalian sama-sama single atau dia udah punya pasangan tapi tetap inginnya memperbaiki hubungan sama kamu. Jadi dia mau seriusin kamu, mempunyai dua pasangan gitu ya. Oke. Yap. The dragonfly, change, adaptation, be light. Seseorang berubah pikiran ya, yang dulunya dia berpikiran untuk meninggalkan kamu, bahkan mungkin ada yang udah lose kontak, ada yang ngeblokir, ada yang masih datang dan pergi. Akhirnya dia berubah pikiran, yang dulunya udah nggak mau jadi mau. Ya, ya begitulah ya, hati energi seseorang itu setiap saat bisa aja berubah gitu, apalagi dia yang pernah meninggalkan kamu. Pernah ya dengar kata pepatah, men always come back, laki-laki yang meninggalkan kamu selalu kembali ketika memang sudah benar-benar lose kontak, nggak ada komunikasi. Dalam situasi kalian nggak komunikasi, di situ dia baru mikir. Tapi kalau misalkan pihak feminim atau perempuan nih masih berusaha untuk ngejar gitu ya, dia nggak bakalan punya waktu untuk mikir, nggak bakalan punya waktu untuk introspeksi atau kangen. Tapi kalau udah benar-benar nggak ada komunikasi, baru di situ mikir, akhirnya dia berubah ya. Oke. Passion, dia merasa denganmu lebih bergairah dibanding dengan yang lain ketika dia tidak bersamamu. Bahkan kalaupun dia punya pasangan, dia merasa kamu lebih bergairah dibanding pasangannya. Atau kalau dia pernah menghadirkan orang baru, dia merasa ternyata orang baru tidak terlalu menarik buat dia. Jadi baru dia sadari ketika sama sekali udah nggak komunikasi, udah nggak ketemu kamu gitu. Oke, dan saat ini dia kembali dengan gairah yang lebih besar, dengan ketertarikan yang lebih kuat. Nih, addiction.
karena dia sudah ada ketergantungan sama kamu. Jadi kenapa dia kembali? Berapa lama pun kalian berpisah, berapa lama pun dia pergi, udah ada ketergantungan gitu. Mau sama orang lain secantik apapun, seganteng apapun, buat dia hambar ya. Sama kamu kayak berasa ada tarikan yang kuat ya, karena aku lihat di sini beberapa ada yang dalam koneksi soulmate gitu loh ya. Oke, kita lihat lagi. Love ya, jadi sama seperti yang aku bilang di awal, memang cinta ya, namanya cinta kemanapun pergi ya dicari itu. Tapi dia baru dia sadari setelah emang udah tidak bersama kamu. Ketika dulu bersama kamu dia meremehkan, bosen, jenuh, ilfil, pudar lah, apa segala macem ya. Oke, sekarang kita lihat apa isi hati doi ya, isi hatinya. Oke. I see you in my future. Kenapa aku kembali? Aku melihat kamu adalah masa depanku, gitu katanya. Ya. I want to make your dreams come true. Aku kembali ingin mewujudkan mimpi-mimpimu. Wow. Ya. I want to cook for you ya. Bahkan aku ingin mengulang masa-masa aku masakin buat kamu, aku bikin makanan buat kamu. Oke. Let me show you some good times I got this ya. Aku akan menunjukkan ya rencana-rencana indah buat kamu. Wow ya, pokoknya dia nih wow banget effortnya kali ini ya. Tapi hati-hati nih, betrayal yang biasanya gampang tergoda bisa tergoda lagi. Terus juga dia akan beberapa ya akan menciptakan cinta segitiga ya, dimana antara dia, kamu dan pasangannya. Oke. I have a rough past but you give me hope ya. Oke, aku pernah punya masa lalu yang sulit, yang mana aku pernah menyakiti kamu, aku mengecewakan kamu ya, tapi aku pengen kamu masih memberiku sebuah harapan. Oke, kita cek energi zodiak. Zodiak dari seseorang yang energinya aku tarik nih ya. Petunjuknya nggak cuman zodiak aja, inisial nama juga, salah satunya, nggak harus keduanya. Kalau kamu merasa relate, kamu ngerasakan klik ya, artinya ini memang reading, general reading ini buat kamu ya, mungkin bisa resonate semua atau sebagian. Oke, dari kartu tarot terkonfirmasi dia berzodiak Aquarius. Terus selain Aquarius, Aquarius lagi Sagittarius, Pisces, Leo, Scorpio, Cancer, Libra, Cancer lagi, Aries, dan Capricorn. Untuk inisial namanya nggak harus nama depan ya, bisa nama tengah, nama belakang, nickname, nama panggilan, atau nama di sosmed. Ada inisial H, O, F, R, W, B Bravo, N, G, Q, I, L, K, C, dan D delta. Oke guys, aku harap ini bisa resonate. Thank you udah nyimak videoku. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen. See you. Bye bye.